Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, selamat datang di episode terbaru podcast BKPSDMD Menjawab. Tempat di mana kamu bisa mencari informasi terkini dan tentunya bermanfaat mengenai informasi kepegawaian. Dan saya Ikna Aulia, senang sekali pada kesempatan kali ini akan membahas seputar kebijakan pengadaan CASN atau Calon Aparatur Sipil Negara tahun 2024. Dan untuk membahas topik ini secara lebih mendalam, kami menghadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Insinyur Yulia Hendrawati MSI, Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Dan narasumber kita berikutnya yaitu Kepala Bidang Mutasi BKPSDMD Kabupaten Brebes, Bapak Muhammad Darmawan Adi Nugroho, SSTP MSI. Selamat pagi Bapak. Senang sekali dapat berjumpa dengan Ibu dan Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di podcast kami. Sobat Podcast, tentunya ingin mengetahui lebih dalam lagi untuk informasi seputar seleksi CASN tahun 2024 di pemerintah Kabupaten Brebes. Sebelum kita masuk ke informasi lebih lanjut, tak kenal maka tak mengenal dan ingin kenalan Ibu. Dan silahkan Ibu untuk memberikan sedikit profil singkat terkait dengan profil pribadi Ibu Insinyur Yulia Hendrawati. Terima kasih Mbak Ikna. Selamat pagi para pemirsa semuanya. Saya Ibu Yulia Hendrawati. Saya bekerja sejak tahun 1991. Saya job pertama di Kecamatan Bumiayu, kemudian berangsur-angsur saya mengikuti mutasi, rotasi, dan promosi di pemerintah Kabupaten Brebes ini. Saya di Bapeda, kemudian di Disdukcapil, kemudian di Dinas Peternakan, kemudian di Dinas DPPKAD, kemudian di Pertanian, dan terakhir ini menjelang pensiun saya di BKP SDMD. Jadi cukup lama saya menjadi ASN di Kabupaten Brebes ini, lebih dari 30 tahun Mbak Ikna. Mungkin cukup lah ya untuk ini pengalaman saya sebagai ASN di Kabupaten Brebes, sehingga nanti kalau kita bicara kaitannya dengan CPNS, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran untuk teman-teman semuanya. Baik. Terima kasih Ibu. Sobat Podcast, kita langsung akan menuju ke inti pembahasannya. Baik, mohon izin Ibu untuk pertanyaan pertama, mohon bisa dijelaskan Ibu kebijakan terkait dengan CASN tahun 2024 ini di pemerintah Kabupaten Brebes itu bagaimana dan seperti apa sih? Ya, baik. Nah, kalau bicara tentang kebijakan, kita tentunya bicara aturan ya. Jadi untuk pengadaan CASN ini kita berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Kemenpan RB nomor 173 tahun 2004 tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024. Bahwa kebijakan pemenuhan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara tahun 2024 ini berfokus pada beberapa hal. Di antaranya adalah penataan pegawai non-ASN, kemudian pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, perekrutan talenta-talenta baru serta pemenuhan talenta digital untuk mendukung program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mungkin itu, tapi barangkali dari Pak Kabid mau menambahkan secara detail lagi, kami persilahkan. Mohon izin Ibu, selain yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Badan bahwa pengadaan CASN 2024 ini merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kepegawaian, khususnya
menindaklanjuti Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, bahwa klausul tentang penyelesaian dan penataan tenaga non ASN paling lambat dilaksanakan Desember 2024. Jadi di sini ada 2 pengadaan yang dilaksanakan untuk menyelesaikan itu. Ada CPNS dan P3K. Gitu, Mbak Ikna. Iya. Demikian Mbak Ikna, kebijakan untuk pengadaan CASN untuk tahun 2024 ini. Oke. Berarti memang ada kebijakannya ya Bu, ada aturannya seperti itu. Nah, untuk tahapannya itu bagaimana sih Bu? Tahapan pengadaan CASN itu seperti apa? Baik, jadi karena ada aturannya tadi, tentunya ada tahapan-tahapan di sini ya. Tahapannya itu kita mulai dari pembentukan panitia seleksi daerah atau sering disingkat Panselda ya. Ini diketuai oleh Bapak Sekretariat Daerah. Kemudian perhitungan dan analisis beban kerja atau ABK dari seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes. Jadi dari masing-masing aparat perangkat daerah ini mengusulkan kebutuhannya melalui analisis beban kerja. Kemudian perhitungan analisis jumlah PNS dan tenaga non ASN yang ada serta kemampuan anggaran dari Kabupaten Brebes sendiri. Kemudian permintaan kepada kepala perangkat daerah untuk mengusulkan formasi di masing-masing perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan ABK tadi ya, analisis beban kerja tadi. Kemudian panitia merangkum dan menganalisa feedback perangkat daerah atas kebutuhan ASN dan perangkat daerah. Selanjutnya pembahasan dan pengambilan keputusan oleh Panselda dengan dituangkan pada berita acara di dalam rapat Panselda. Seperti itu. Jadi ada urut-urutannya. Kalau nggak salah itu ada kurang lebih 6 urutan ya, sampai dengan munculnya berita acara kebutuhan tadi. Mungkin berarti, itu Mbak ya. Berarti untuk munculnya formasi itu tidak langsung ada berapa jabatan ini, formasi sekian, itu memang kompleks dan memang ada tahapan-tahapannya ya Bu, tidak langsung muncul. Iya, jadi ada analisanya Mbak, analisanya kebutuhannya berapa, yang sudah ada berapa, kemudian kemampuan keuangan pemerintah berapa. Lah nanti ini dibahas bersama-sama di Panselda. Terus untuk tahun ini Bu, apakah pemerintah Kabupaten Brebes ini membuka seleksi pengadaan untuk formasi CPNS dan P3K? Ya, alhamdulillah tahun ini Kabupaten Brebes membuka untuk CASN ini baik dari CPNS maupun P3K. Jadi secara total kita mendapatkan alokasi formasi keduanya ada 650 yang terbagi dari CASN dan P3K. Jadi yang ini sudah jalan, sudah ada jadwalnya, kemudian kita sudah membuka pendaftarannya adalah untuk CPNS ya. Jadi ini ada peraturannya juga, yaitu terkait dengan pembukaan seleksi CPNS tahun 2024 ini dimulai pada tanggal 20 Agustus sampai 6 September. Maka kita membuat pembukaan atau penerimaan seleksi CPNS ini dari tanggal 20 Agustus kemarin sampai tanggal 6 September nanti ya. Kemudian untuk P3K-nya kita mendapatkan alokasi formasi sebanyak 480 ya Pak Adi ya. Dan untuk ini baru kami terima tanggal 30 Agustus kemarin.
Dan informasi dari Pak Adi tadi sesuai dengan keputusan Menpan RB bahwa tahun 2024 ini P3K selesai. Ya, jadi selesai pada bulan Desember. Nah, jadi tidak ada lagi nanti seleksi penerimaan P3K ya, karena sudah selesai. Non ASN sudah selesai di tahun 2024 bulan Desember ini, dan kita untuk P3K mendapatkan alokasi seperti tadi kami sampaikan 480 formasi. Mungkin itu Mbak Igna. Ada yang ditambahkan Pak Adi, monggo. Mohon izin Ibu, untuk P3K seperti yang tadi disebutkan oleh Ibu Kepala Badan, bahwa kita mendapatkan formasi 480, namun jadwal dari Badan Kepegawaian Negara belum dapat kami informasikan karena kami juga belum mendapatkan informasi tersebut. Kita menunggu bersama jadwal terkait pelaksanaan P3K tersebut. Pada intinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, nanti teman-teman non ASN dipersilakan untuk mendaftar di P3K. Untuk di jadwal kita masih menunggu. Oke, baik. Berarti untuk pengadaan CSN ini juga nantinya kita akan publikasikan surat edaran pengumuman semacam itu gitu, Pak. Untuk pengadaan CPNS maupun P3K itu juga nanti akan diupload di website resmi, Pak. Setelah nanti ada penjadwalan dari BKN tentunya nanti akan kami umumkan secara resmi biar teman-teman semuanya yang membutuhkan informasi ini mengetahui dengan jelas dan benar. Baik, untuk tenaga yang non ASN, mungkin ini ada banyak pertanyaan nih Ibu. Teman-teman yang non ASN, apakah tenaga non ASN hanya bisa melamar P3K atau bisa juga melamar CPNS? Baik ya, ini menarik ini pertanyaannya. Jadi sebetulnya teman-teman yang non ASN ini punya kesempatan dua-duanya. Jadi mereka mbak-mbak, mas-mas ini semuanya bisa mendaftar baik itu CPNS maupun P3K. Namun karena ada aturan dalam 1 tahun itu hanya bisa mengikuti salah satu, maka mbak dan mas ini harus pandai-pandai memilih apakah sudah yakin akan memilih mengikuti seleksi CPNS atau akan mengikuti P3K, karena semuanya ada konsekuensinya ya, karena harus memilih salah satu. Ketika sudah mengikuti CPNS maka tidak bisa mengikuti P3K ya Pak Adi ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, ketika sudah mau mengikuti P3K berarti tidak bisa mengikuti CPNS ya, jadi milih salah satu. Nah, kenapa harus memilih? Karena banyak pertimbangan. Ketika mengikuti teman-teman non ASN ini mengikuti CPNS, maka saingannya atau apa ya namanya ya, kompetitornya itu adalah seluruh masyarakat umum. Itu siapa yang bisa mengikuti itu dari mana saja, tidak hanya dari Brebes tapi dari mana saja. Maka kompetitornya lebih banyak, dan ini ada juga yang lulusan baru, lebih segar, lebih ini, dan kemungkinan kalau menurut saya ini lebih berat karena tapi kalau memang teman-teman yakin bisa, maka silahkan mengikuti, tapi ini perlu dipertimbangkan. Sebaliknya kalau mengikuti seleksi P3K maka teman-teman kompetitornya lebih sedikit ya, karena hanya P3K saja. Jadi ya hanya non ASN saja ya, non ASN saja. Tidak dari yang umum, tidak ada yang umum, maka lebih sedikit. Kemudian tadi yang disampaikan Pak Adi mungkin secara teknis keuntungan teman-teman ketika mengikuti P3K. Monggo Pak Adi. Nggih, mohon izin Ibu, kami jelaskan di sini sesuai dengan ketentuan Permen 46 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara.
di sini diberikan kesempatan dua tadi disebutkan Bu Kaban, dan harus memilih salah satu, tidak boleh dua-duanya mendaftar karena di SSCSN pasti akan terblokir kalau misalnya dua-duanya. Nah, yang perlu dipertimbangkan oleh teman-teman non-ASN di sini sesuai dengan Kepmenpan 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K, bahwa teman-teman non-ASN yang mendaftar atau melamar P3K sampai mengikuti tahap akhir seleksi atau CAT ya, mengikuti tes CAT-nya, dan ketika gagal maka akan dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu, Mbak Ina. Jadi kalau kemudian di CPNS sekiranya belum ragu-ragu ya, lebih baik di P3K. Ketika gagal nanti ada dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Itu sebagai lanjutan penyelesaian non ASN di Undang-Undang 20 paling lambat Desember 2024. Berarti secara tidak langsung nih bisa dikatakan untuk seleksi P3K ini benar-benar hanya untuk tenaga non ASN ya Pak? Betul. Iya, betul. Ya. Karena P3K ini yang kategori yang bisa melamar hanya tenaga non ASN saja. Ya, mungkin ini Pak Adi ditambahkan untuk teman-teman yang sudah P3K yang mau mengikuti CPNS ya. Jadi ada tambahan teman-teman yang sekarang sudah statusnya P3K itu bisa mengikuti seleksi CPNS. Nah, apabila tidak lulus dalam seleksi CPNS ini tetap menjadi P3K. Jadi tidak kehilangan P3K-nya. Dan syaratnya adalah teman-teman P3K ini sudah menjabat ya masa kerjanya minimal 1 tahun dan mendapatkan rekomendasi dari PPK. Dalam hal ini adalah Bapak PJ Bupati Kabupaten Brebes. Nah, untuk mendapatkan rekomendasi ini seperti apa, mungkin secara teknis Pak Adi bisa menjelaskan. Mohon izin Ibu, untuk pemberian rekomendasi atau izin bagi P3K yang memenuhi syarat untuk melamar di CPNS, kita sudah membantu dari BKP SDMD dengan membuatkan izin secara kolektif, Mbak Igna. Jadi tidak perlu lagi nanti teman-teman P3K yang memenuhi syarat tidak perlu lagi mengajukan kepada kepala OPD baru kemudian kepada PPK, karena kami sudah memfasilitasi itu semua. Dan tentunya ada satu lagi Ibu yang perlu disampaikan ke teman-teman P3K yang mau mendaftar CPNS, mereka hanya diizinkan untuk mendaftar di formasi Kabupaten Brebes. Iya. Ini mempermudah teman-teman yang P3K yang mau mendaftar ke CPNS. Jadi sudah difasilitasi dari BKP SDMD untuk rekomendasi dari Bapak PJ Bupati, gitu Mbak Kena. Untuk kriteria tenaga non ASN itu seperti apa ya Bu, yang nantinya tenaga non ASN ini bisa mendaftar pada seleksi P3K? Mungkin kriterianya bisa dijelaskan? Ya, baik, untuk kriteria teman-teman non ASN yang akan mendaftar ke P3K ini ada beberapa hal yang antara lain kriteria pelamar PPPK atau P3K 2024 ini adalah tenaga teknis meliputi X THK 2 yang terdaftar dalam database BKN. Ya, jadi ini mungkin masih ada sisa-sisa dulu ya, yang dulu istilahnya K2 ya, dulu istilahnya K2. Kemudian tenaga non ASN yang terdata dalam database BKN hasil pendataan non ASN tahun 2022 yang masih aktif bekerja. Kemudian yang selanjutnya adalah tenaga non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Dan kemudian perlu diingat yang itu Pak Adi, yang batasan rekrutmen ini, monggo. Betul. Pak Adi, itu yang ada aturannya juga, silakan disampaikan. Untuk kriteria pelamar, izin Bu, kriteria pelamar P3K untuk tenaga teknis, untuk yang poin ketiga 2 tahun terus-menerus bekerja, ini ada batasannya, karena
sesuai dengan surat edaran Bupati tentang penataan non-ASN di Kabupaten Brebes, bahwa sejak 1 Juni 2022 tidak diperkenankan lagi perangkat daerah mengangkat tenaga non-ASN. Sehingga dari sini kita mendapatkan nama-nama yang diangkat sebelum 1 Juni, dan itu yang diperkenankan untuk mendaftar P3K. Jadi mungkin untuk, mohon maaf, kiranya mungkin ada yang mengangkat setelah 1 Juni 2022 ya Pak Adi. Mohon maaf tidak bisa mendaftar P3K karena datanya di kami tidak ada karena tidak masuk pendataan Ibu. Jadi teman-teman di OPD, Bapak Ibu semuanya jangan coba-coba karena database-nya sudah terkunci di BKP SDMD. Terakhir adalah yang masuk atau bekerja pada tanggal 1 Juni tahun 2022. Jadi setelah itu tidak masuk di data lagi. Begitu Mbak Igna. Yang kami tambahkan Ibu, tadi untuk kriteria pelamar bagi tenaga teknis Ibu, formasi teknis. Selanjutnya di formasi guru memang ada perbedaan lagi untuk peserta atau kriteria pelamar di P3K guru. Yang pertama adalah pelamar prioritas. Pelamar prioritas itu hasil seleksi 2021 dan kemudian melewati nilai ambang batas atau passing grade tetapi belum bisa ditempatkan. Ini sudah selesai di Kabupaten Brebes sejak 2023 kemarin. Kemudian yang kedua adalah XTHK 2. Sama seperti tadi di tenaga teknis, XTHK 2 juga terdata langsung di Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya untuk tenaga guru ini di kriteria yang ketiga adalah tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database PKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah Kabupaten Brebes. Jadi sudah ada di database PKN. Selanjutnya adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar Dapodik dan aktif mengajar minimal 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Dan yang terakhir kriteria pelamar untuk formasi guru adalah lulusan PPG. Kalau untuk formasi tenaga teknis kesehatan atau tenaga kesehatan itu sendiri? Ya Mbak Igna, ya memang tadi diutamakan untuk pendidikan dan kesehatan ya. Jadi untuk kesehatan ini hampir sama ya beberapa. Yang pertama adalah XTHK 2 yang terdaftar dalam database PKN. Ya, ini sama ini yang kedua ini. Kemudian yang kedua tenaga non-ASN yang terdata dalam database PKN hasil pendaftaran non-ASN tahun 2022 yang masih aktif bekerja. Kemudian tenaga non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Kemudian yang terakhir adalah pelamar dengan kualifikasi pendidikan D4 bidan pendidik yang dinyatakan lulus pada seleksi tahun 2023 tetapi kemudian dinyatakan TMS oleh BKN saat penerbitan NIPPPK juga dapat melamar pada seleksi PPPK tahun 2024 ini. Jadi seperti itu Mbak kriteria teman-teman yang akan mendaftar di PPPK atau P3K ya. Jadi mungkin perlu teman-teman non-ASN ketahui bahwa yang terdata PKN maupun yang tidak terdata PKN paling lambat 1 Juni 2022 semua bisa mendaftar. Ya batasannya itu ya. Jam 1 Juni 2022. Oke, berarti tadi ya sudah dijelaskan dengan Pak Adi cukup jelas bahwa untuk tenaga non-ASN maupun yang sudah ada di kriteria maupun belum ada di kriteria intinya bisa mendaftar P3K seperti itu ya Bu ya. Bisa. Untuk selanjutnya ada juga nih banyak pertanyaan nih Pak Bu tentang pendataan non-ASN nih, khususnya dari teman-teman yang saat ini bekerja di BLUD karena BLUD yang pada saat pendataan itu tidak masuk pada data BKN. Nah, itu apakah teman-teman BLUD masih bisa mendaftar P3K tahun 2024 ini? Ya. Untuk teman-teman BLUD yang mulai bekerja sebelum 1 Juni 2022 dan memiliki masa kerja paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus,
dan masih aktif bekerja sampai dengan saat ini memiliki kesempatan untuk mendaftar pada pengadaan P3K tahun 2024. Jadi tadi sudah jelas ya, untuk teman-teman BLUD ini kan artinya juga dibatasi tadi yang sebelum tanggal 1 Juni 2022. Ini datanya ada di kami, ada di BKPSDMD. Artinya beliau-beliau ini dapat mengikuti tes P3K pada tahun 2024 ini. Seperti itu. Mungkin ada solusi Bu untuk tenaga non ASN yang masuk setelah 1 Juni 2022 itu bagaimana Bu solusinya? Oh ya, untuk teman-teman yang masuk setelah 1 Juni 2024 ini sepertinya tertutup ya untuk P3K ya, karena P3K membatasi hanya yang sebelum 1 Juni 2024, maka 2022 mohon maaf. Maka teman-teman yang non ASN yang masuknya setelah 1 Juni 2022 ini sebaiknya mengikuti tes seleksi CPNS ya, yang sekarang masih dibuka, masih ditunggu sampai tanggal 6 September nanti. Sepertinya begitu ya Pak Adi. Ya. Oke. Itu Mbak Igna. Cukup jelas, terima kasih atas kebersamaan waktunya untuk podcast kali ini Bapak Ibu. Ya Sobat Podcast, sayang sekali ya karena waktu kita terbatas dan Bapak Ibu narasumber kita memiliki rutinitas dan banyak kegiatan, tentunya ada juga tanggung jawab yang harus diselesaikan. Untuk closing statement Ibu, silahkan barangkali ada closing statement dari Ibu supaya peserta yang akan mengikuti CSN tahun 2024 di Pemkab Brebes ini makin semangat. Silahkan dari Ibu Yulia terlebih dahulu. Terima kasih anak-anakku semuanya yang akan mengikuti seleksi baik itu CPNS maupun P3K. Semangat belajar, informasi yang dapat diperoleh dengan baik dan benar ada di BKPSDMD. Jadi silahkan BKPSDMD siap memberikan informasi yang dibutuhkan oleh anak-anak kami yang menghendaki untuk melamar atau memasukkan mengikuti seleksi CPNS maupun CP3K CP3K ya yang ada di Kabupaten Brebes. Selamat belajar dengan baik. Tetap berdoa agar diberikan kesehatan, keselamatan dan bisa mengikuti tes seleksi dengan baik dan benar. Insya Allah nanti doa dari orang tua dan semangat dari anak-anak bisa membawa kesuksesan kalian semua. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Pak Adi silahkan closing statement untuk podcast kita kali ini. Mohon izin Ibu. Bagi teman-teman non-ASN maupun masyarakat umum yang ingin mendaftarkan diri di pemerintah Kabupaten Brebes melalui pengadaan CPNS maupun P3K, yang terpenting adalah baca baik-baik pengumuman, baca secara detail, jangan mengandalkan share-sharean WA, format-format yang didapat dari kabupaten lain, karena ini akan nanti menjadi keputusan KMS kalau formatnya beda. Kemudian yang kedua, untuk teman-teman non-ASN agar mempertimbangkan betul-betul ingin ke CPNS maupun ke P3K, dan sekali lagi jangan sampai menyepelekan hal-hal terkait administrasi, karena ini akan menjadi penentu apakah teman-teman non-ASN lanjut menjadi paruh waktu atau selesai di 2025. Dan yang terakhir, untuk seleksi CPNS maupun P3K di pemerintah Kabupaten Brebes tidak ada pungutan biaya, baik secara langsung di PKPSDMD maupun barangkali ada yang menawarkan hal-hal tersebut kepada
teman-teman semua. Mungkin itu, terima kasih. Nah, menarik nih Pak. Tadi Bapak menyampaikan kalau pelayanan di BKPSDMD itu gratis. Jadi beneran gratis ya Pak ya? Betul. Kalau materai gimana Pak? Bayar dong. Bayar sendiri. Kalau BKPSDMD harus beli materai nanti repot dong. Jadi itu sebagai kebutuhan pribadi masing-masing. Oke, kalau misalkan nih ada yang mau nanya-nanya atau konsultasi terkait dengan seleksi CSN ini bisa kemana nih Pak? Oke, mohon izin Tadi Ibu. ya, monggo diinfokan. Kita sudah siapkan berbagai macam kanal untuk teman-teman pelamar berkonsultasi ataupun bertanya jawab. Ada di nomor WA 0812. Pelan-pelan mungkin Pak Adi. Oke. Ya, Catat barangkali nih. mau nyatet nih, ya. 0812 2800 5482. Itu untuk nomor WA, nanti mungkin bisa ditampilkan. Kemudian di info seleksi di https /CASN 2024 Brebes. Kemudian untuk fokus di forum tanya jawabnya ada di s.id/tanya jawab strip CASN 2024 Brebes. Kemudian bisa di website resmi BKPSDMD Kabupaten Brebes di bkpsdmd.brebeskap.go.id atau di Instagram dan Facebook BKPSDMD Brebes. Nah, kalau teman-teman ini mau jalan-jalan sekalian, silahkan bisa juga hadir di pelayanan langsung di kantor BKPSDMD. Mudah-mudahan teman-teman di BKPSDMD bisa menyambut baik teman-teman yang datang ke BKPSDMD. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan atas kebersamaannya. Semoga dapat memberikan informasi kepada sobat podcast kita pada kali ini. Saya Ikna Aulia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami bersama tim cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.